Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota saya Dara Rafidah beserta kelima teman saya dari kelompok 8, yaitu Kukuh Aprianto, Naufal Hartanto, Duratul Jahro, Salma Aulia Rahman, dan Salwan Haliza. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah materi perkuliahan dari etika lingkungan dan kearifan lokal, khususnya yaitu kearifan lokal. Baik, next. Bagian pertama yaitu adalah pengertian kearifan lokal yang akan saya sampaikan. Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Oke, next. Nah, selain itu, pengertian kearifan lokal juga didefinisikan oleh beberapa ahli. Di antaranya yaitu yang pertama, menurut Putu Okanakan dalam Andi M. Ahmar dan Syarifuddin, kearifan lokal didefinisikan sebagai tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Sedangkan Kerap menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan, serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Sedangkan Francis Wahono menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Untuk selanjutnya akan mengenai pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam belajar kearifan lokal. Oke, next. Yang pertama adalah politik ekologi. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran tentang beragamnya kelompok-kelompok kepentingan, persepsi, dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Melalui pendekatan politik ekologi, dapat untuk melihat isu-isu pengelolaan lingkungan, khususnya menyangkut isu right to environment dan environment justice, di mana right merujuk pada kebutuhan minimal atau standar individual terhadap objek-objek right seperti hak untuk hidup, hak untuk bersuara, dan lingkungan. Selanjutnya adalah hukum welfare ekologi. Pendekatan human welfare ekologi menurut Exersley 1992 menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, perlu strategi untuk dapat menerapkan antara lainnya A. Melakukan perubahan struktural, kerangka perundangan, dan praktek politik pengelolaan sumber daya alam. B. Strategi kedua menyangkut penguatan institusi, masyarakat lokal, dan petani. Next. Selanjutnya adalah perspektif antropologi. Dalam upaya untuk menemukan model penjelas terhadap ekologi manusia, dengan perspektif antropologi memerlukan asumsi-asumsi. Tasrifin Tahara dalam Andi M. Akbar dan Syarifuddin selanjutnya menjelaskan bahwa secara historis, perspektif dimaksudkan mulai dari determinisme alam, yang mengasumsikan faktor-faktor geografi dan lingkungan fisik alam sebagai penentu mutlak tipe-tipe kebudayaan masyarakat. Metode ekologi budaya yang menjadikan variabel-variabel lingkungan alam dalam menjelaskan aspek-aspek tertentu dari kebudayaan manusia. Oke, next. Pendekatan selanjutnya yaitu perspektif ekologi manusia, di mana menurut Munsi Lampe dalam Andi M. Akbar dan Syarifuddin 2007, terdapat 3 perspektif ekologi manusia yang dinilai relevan untuk aspek kearifan lokal. Antara lain, pendekatan ekologi politik memusatkan studi pada aspek pengelolaan sumber daya milik masyarakat,
atau tidak memiliki sama sekali. Dan pada masyarakat asli skala kecil yang terperangkap di tengah-tengah proses modernisasi. Kedua, pendekatan ekosistemik melihat komponen-komponen manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang seimbang. Dan yang ketiga, paradigma komunalisme dan paternalisme dari perspektif konstruksionalisme. Next. Pendekatan terakhir yaitu pendekatan aksi dan konsekuensi dari model penjelasan konseptual progresif. Model ini lebih aplikatif untuk menjelaskan dan memahami fenomena-fenomena yang menjadi pokok masalahnya. Selanjutnya, Heide dalam Surito Haridoyo 2006 nomor 25 menjelaskan bahwa pendekatan konseptual progresif lebih menekankan pada objek-objek kajian tentang A. Aktivitas manusia dalam hubungan dengan lingkungan, B. Penyebab terjadinya aktivitas, dan C. Akibat-akibat aktivitas baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia sebagai pelaku aktivitas. Kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup dalam arti yaitu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, serta pengendalian lingkungan hidup. Sedangkan pengelolaan sumber daya alam terpadu adalah proses pengelolaan sumber daya alam yang memadukan antara sumber daya air dengan sumber daya terkait lainnya antar sektor, antar wilayah, secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan lingkungan dan diselenggarakan dengan pendekatan partisipatif. Contoh dari kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yang pertama adalah situs keramat alami atau scared natural sites, yang bisa menjadi sarana pelestarian lingkungan karena ia merupakan kawasan yang pemanfaatan sumber dayanya dibatasi oleh aturan lokal dan terpisah dari kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah sistem sasi di Pulau Hararuku, Maluku Tengah. Sistem ini merupakan larangan untuk memanen sumber daya alam tertentu demi melindungi kualitas dan populasinya, baik berupa tumbuhan maupun binatang. Sistem ini meliputi sasi untuk laut, hutan, sungai, desa, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga adalah Lembaga Adat Panglima Laut di Simuele, Aceh. Lembaga Adat Panglima Laut berdiri dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masyarakat dalam mencari penghasilan di kawasan laut dan melakukan kepentingan pelestarian lingkungan di kawasan dan kawasan pesisir. Oke, tadi sudah dijelaskan bagaimana kearifan lokal itu sendiri, lalu bagaimana sih tantangan dalam penerapan kearifan lokal. Nah, kelompok kami menyimpulkan bahwa ada 4 tantangan utama dalam penerapan kearifan lokal, yaitu pertama adalah kebutuhan, yang kedua adalah kemiskinan, yang ketiga teknologi, yang terakhir adalah sumber daya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari kebutuhan. Nah, kebutuhan dari kearifan lokal ini bisa menjadi tantangan karena kemampuan diwariskan itu bersifat turun-menurun, tetapi pertumbuhan di komunitas kearifan lokal tersebut meningkat. Dengan begitu, kebutuhan sangat sulit akan untuk dibutuhi. Lalu poin berikut dari tantangan adalah kemiskinan. Hanya dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang ada, kearifan lokal dikonsep hanya untuk bisa memenuhi kebutuhan utamanya saja, tidak berkembang dan menginginkan pemenuhan kebutuhan lebih lanjut. Lalu yang ketiga ada teknologi. Nah, sebagai konsep awal hanya ingin memenuhi kebutuhan utama, maka teknologi digunakan sangat sederhana dan juga sangat sulit menerapkan dan mengambil teknologi yang berada dari luar kearifan lokal tersebut. Lalu tantangan yang terakhir terkait dengan sumber daya. Keterbatasan teknologi sama kemampuan ini mempengaruhi sumber daya yang bisa dieksploitasi. Jadi sumber daya yang ada bisa dikatakan sebagai sia-sia karena tidak bisa Oke, baiklah. Tadi udah membahas tantangan, selanjutnya bentuk penerapan dari kearifan lokal. Baik, saya akan menjelaskan pengertian sistem sasi.
Jadi sistem ini merupakan larangan untuk memanen sumber daya alam tertentu demi melindungi kualitas dan populasinya, baik berupa tumbuhan maupun binatang. Salah satu contohnya adalah laut. Sasi laut merupakan peraturan adat di mana masyarakat dilarang mengambil hasil laut yang ditentukan di suatu wilayah adat dalam jangka waktu tertentu hingga ritual pembukaan sasi tiba. Lalu peranan sasi itu sendiri adalah sebagai wadah pengamanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan, serta mendidik dan membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang merupakan suatu upaya untuk memelihara tata krama hidup bermasyarakat, termasuk upaya pemerataan dan pembagian pendapatan dari sumber daya alam kepada seluruh masyarakat atau masyarakat setempat. Oleh karena itu, sasi mempunyai peranan sebagai nilai budaya masyarakat yang perlu terjaga kelestarian. Kesimpulannya adalah kearifan dalam pengelolaan lingkungan merupakan bentuk tata nilai masyarakat lokal dalam berinteraksi dan kearifan suatu daerah. Kearifan lokal dapat terjadi di tempat, waktu, dan suku yang berbeda. Pemahaman perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan pendorong yang membentuk suatu pendekatan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.